أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bermuajahah kembali dalam taklim rutin kita di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan juga segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-31. Judulnya adalah zuhud, ya, hakikat zuhud dan buah daripada zuhud. Saya bacakan hadisnya ya. An Abi Al-Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu an. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqal izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dia berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal. Ya, tunjukkan kepadaku suatu amal. Apabila aku melakukannya, Allah pasti mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Lalu Nabi berkata, bersikap zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia mencintaimu. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad
yang hasan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini mencakup dua hal ya. Menurut Imam Nawawi ini, hadis ini memiliki wasiat yang maha agung, maha mulia. Ada dua wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bersikap zuhud di dunia adalah sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pesan yang pertama nih dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bersikap zuhud di dunia ini adalah sebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang kedua dari baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah apa? Bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ini sebab kita mendapatkan cintanya manusia. Nah ini ya. Yang kedua mungkin agak bingung kita, sikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu bagaimana? Nanti kita akan bahas ya. Diawali dengan definisi zuhud. Apa sih itu zuhud? Ini ulama-ulama beda pandangan tentang zuhud itu loh. Ya. Ulama-ulama beda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan zuhud. Beda pandangan dalam artian beda kalimat lah, beda narasi. Ya, beda narasi. Namun hampir sama maknanya. Gitu ya. Nah, perbedaan pengertian ini ya, ini kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, laisa zihadatu fid dunya bitahrimil halali wala idha'atil mali. Innama zihadah aw zuhadah fid dunya antakun bima fi yadillahi aw saqa minka bima fi yadaika. Wa idza usibta musibatun kunta ashadda raja'in li ajriha wa dhukhriha min iyaha lau bukiyat lak. Ini ya. Jadi ini definisi zuhud yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Zuhud itu, ya zuhud di dunia, laisa zihadatu fid dunya. Sikap zuhud di dunia itu bukan bitahrimil halal, bukan dengan mengharamkan yang halal. Gitu. Ya. Dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Maksudnya gimana nih? Jadi zuhud itu bukan kita ini tidak suka kepada yang halal. Ini jangan sampai ya kita mengharamkan yang halal karena kita ingin bersikap zuhud. Saya nggak mau naik mobil, padahal perjalanan jauh. Saya mau jalan kaki saja. Kenapa? Mobil zaman Nabi nggak ada. Mobil adalah bagian daripada dunia. Mobil adalah bagian daripada tipu daya dunia, kata gitu. Ya, kalau laki-laki kan gondaannya 4 tak ya. Ya. Bapak-bapak, kaum laki-laki godaannya 4 tak. Harta, tahta, wanita, Toyota. Kan gitu ya. Mobil Toyota cakep-cakep tuh. Ya. Harta, tahta, wanita, Toyota. Ini kan semuanya dunia nih. Ya. Mentang-mentang pengen zuhud, dia nggak pengen punya uang. Udahlah, uang itu dunia. Buat apa saya punya uang banyak? Buat apa? Ya. Kemudian tidak ingin punya tahta. Dikasih jabatan, kamu enggak nih? Ya. Kamu kan punya skill, punya kemampuan, ini cocok buat sesuai dengan skill kamu. Apa jabatannya? Kamu adalah supervisor. Misalkan gitu ya.
Kata dia apa? Buat apa sih jabatan, kan dunia, nggak suka. Mendingan aku begini saja, nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak kena tipu dunia. Wanita pun sama begitu. Wanita itu semuanya sama saja, kata gitu ya. Wanita adalah bagian perhiasan dunia. Kalau gitu saya tidak akan menikah. Nah, padahal apa yang disebutkan tadi semua hukum asalnya adalah halal, boleh. Kita boleh punya harta, bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Ni'ma malun salihun li rajulin salihin. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Itu, jangan sampai harta ini jatuh kepada orang yang jahat, mujrim, jangan sampai. Ya, kenapa dunia kita sekarang ini seakan-akan kacau gitu ya? Yakin gitu ya? Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Dunia kita begitu sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kekayaan di dunia ini didominasi oleh manusia-manusia yang jahat. Gitu loh. Ya. Bukan berarti orang Islam nggak punya harta, punya, tapi nggak maksimal. Ya. Ustadz, ada juga syekh-syekh tuh di Timur Tengah. Iya. Tapi belum maksimal memang. Belum bisa mengendalikan dunia. Yang saya lihat mereka hanya sebatas untuk kepentingan pribadi saja. Tidak punya pemikiran untuk menguasai bagaimana mengendalikan dunia ini. Sedangkan kekayaan dunia ini, subhanallah, banyak dikuasai oleh mereka, bukan kita. Ya. Coba antum tahu nggak dinasti Rothschild? Ya, itu orang kaya di dunia tuh. Bank-bank sentral dunia dikuasai oleh dinasti Rothschild. Semua bank-bank di negara itu, ya, di dunia, Amerika, ya, Asia, Eropa. Ini bank-bank sentralnya dikuasai dia semua nih. Sehingga apa? Dia bisa mengendalikan dunia. Karena umat Islam begitu, punya pandangan yang kadang kerdil gitu ya. Buat apa sih jadi orang kaya gitu? Kaya itu kan bagian dari fitnah dunia. Gitu. Kalau ada peluang untuk menjadi orang kaya, manfaatkan gitu loh. Maksimalkan untuk menjadi orang kaya begitu. Nah, ini ya. Jadi zuhud di dunia itu bukan dengan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ya. Yang dihalalkan oleh Allah itu, nih, pertama dijelaskan kehalalannya, ya, dijelaskan kehalalannya. Ada juga yang tidak dijelaskan kehalalannya, tetapi didiamkan. Ini menunjukkan halal. Jadi kalau ada yang didiamkan sama Allah, gitu ya, kan sudah kita bahas pada hadis yang ke berapa, 30 ya. Ya, ini kalau Allah diamkan satu kasus, kalau Allah diamkan satu urusan, satu permasalahan, kan Allah itu bukannya lupa, tetapi apa? Rahmat buat kita. Ini menunjukkan hukum asalnya adalah halal, boleh, gitu. Ya, nah, wala idha'atul mali. Zuhud itu pun bukan lagi menyia-nyiakan harta gitu loh. Menyia-nyiakan di sini apa? Enggak mau, tadi ya saya sampaikan, enggak mau jadi orang kaya, udahlah. Ya. Pokoknya punya duit banyak, enggak usah buat memperbaiki rumah. Padahal rumahnya udah plafonnya rusak. Ya. Gentengnya bocor gitu ya. Lantainya sudah pada keramik kita kelupas segala macam gitu kan, temboknya sudah bolong-bolong. Buat apa sih? Ini kan dunia semua. Kan duit banyak. Duitmu saya sodakoin semua, duitmu. Semuanya disodakohkan, tetapi dia dalam kehidupan menderita. Gak boleh begitu. Ya, orang mukmin itu kalau sedekah itu di pertengahan dia,
tidak berlebihan, tidak juga pelit gitu. Ya, pertengahan. Itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innamaz zihadatu fid dunya. Adapun sikap zuhud di dunia kata Nabi ini, antaku nabi ma fi yadillahi aw saqa minka bima fi yadaika. Yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah kamu punya sikap awsak, ya, lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang engkau miliki saat ini. Gitu, ya. Kita saat ini punya duit. Misalkan punya tabungan 50 juta. Ya. Amin ya. Pengen punya 50 juta. Pengen, apalagi yang belum nikah ya, pengen gitu ya. Wah, 50 juta saya bisa buat nikah nih gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, orang yang punya duit 50 juta kalau dia punya sifat zuhud, dia meyakini ini 50 juta ini satu saat akan habis. Gitu loh, ya. Dia nggak begitu meyakinkan, artinya apa? Tidak menyandarkan kebahagiaan hidupnya kepada 50 juta ini. Ya. Memang sih ada yang mengatakan uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya dengan uang gitu kan. Ya itu ya. Uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya dengan uang. Kayak misalkan kita mau dapetin pekerjaan gitu ya. Mau kerja di mana, perusahaan gitu kan ya. Sekarang ini uang dulu apa kerja dulu? Uang dulu ya. Mau masuk pekerjaan misalkan lewat outsourcing gitu kan ya. Coba tuh. Bayar dulu ke yayasan itu kan ya. Misalkan 1 juta. Ya, daftar gitu kan ya. Iya kan? Nanti setiap bulan kita dipotong gaji kita berapa persen misalkan. Karena outsourcing inilah yang menyalurkan ya kita bisa kerja. Nah, pertanyaan tadi tuh, uang dulu apa kerja dulu? Untuk mendapatkan pekerjaan kerja dulu apa uang dulu? Ternyata kita harus nyiapin uang dulu ya. Uang dulu buat ya 1 juta tadi mendaftarkan ke ya yayasan outsourcing tadi. Kan begitu. Ada juga nggak pakai yayasan, cuman ada orang dalam ngebantuin gitu kan. Nah, kita biasanya emang banyakkan nggak enaknya gitu loh. Oh, dia udah kita bantuin tuh. Dan biasanya orang yang ngebantuin juga sangat jarang yang ikhlas gitu ya. Ya. Ya, dimanfaatin gitu kan sampai ada dia menampung berapa orang gitu kan ya. Oh, ada 10 gitu kan. Satu orangnya ngasih gopek ke dia gitu kan 500.000 aja. Udah lumayan tuh 5 ya. 500.000 kali 5 apa kali 10 udah 5 juta dapet ya gitu kan. Ya, pada ngasih. Kalau nggak ngasih nggak diurus gitu kan. Nggak dibantu. Nah ini masalah tadi tuh, uang dulu apa kerjaan dulu gitu. Ini dunia ini masalah ini. Ya, tapi kembali kepada sikap zuhud. Jangan yakin kepada uangnya. Gitu loh. Ya. Kita punya duit banyak, belum tentu ya dengan uang atau duit ini segala-galanya bisa diselesaikan, belum tentu. Belum tentu. Ya. Contoh misalkan kematian saja, ya kematian apakah bisa dihentikan dengan uang? Enggak. Ada orang berobat ratusan juta sudah dia keluarkan untuk berobatnya. Ada yang berobatnya ke Amerika, ke Singapura, tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata kembali ke Indonesia dalam keadaan di dalam keranda mayat. Kan gitu, ada ini ratusan juta sudah keluarkan. Ini tandanya apa? Bahwasannya yang kita miliki saat ini janganlah menjadi sesuatu yang kita yakini menjadi penentu kehidupan kita, bukan. Tetapi apa? Sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita.
Itulah yang lebih meyakinkan buat kita. Maka siapa saja yang lebih yakin dengan apa yang Allah miliki daripada apa yang kita miliki saat ini, maka sungguh dia sudah punya sikap zuhud. Gitu ya. Udah biarkan. Makanya biasanya orang-orang yang punya sifat zuhud ini kalau kehilangan dunia dia nggak panik, nggak gelisah, nggak stres, gitu ya. Memang sudah saatnya hilang, ya sudah. Memang saatnya menderita, ya saatnya lah menderita. Contoh Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit oleh Allah selama 18 tahun. Ada yang sanggup 18 tahun sakit? Nah, ada di sini? Nggak bakalan sanggup kita. Iya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun saya udah nggak kuat. Gitu ya. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dia punya anak banyak, kalau nggak salah belasan anak. Dia dalam keadaan sakit, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, belasan anaknya ini pun kena musibah, meninggal dunia. Tapi yang sungguh luar biasanya adalah istrinya. Ya, istrinya yang apa? Yang setia menemani suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Begitu masuki sakitnya, memasuki usia 18 tahun, ya, genap 18 tahun, istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah supaya engkau disembuhkan, agar engkau bisa kembali melaksanakan dakwah." Gitu ya, kata istrinya nih. Udah 18 tahun soalnya sakit. Kata Nabi Ayub, "Aku sudah menjalani dakwah dalam keadaan sehat berapa tahun ya?" Balik bertanya Nabi Ayub kepada istrinya. "Sudah berapa lama aku menjalankan dakwah dalam keadaan sehat badanku?" Kata istrinya, 20 tahun. "Oh, kalau gitu tinggal tunggu 2 tahun lagi deh." Ya, 2 tahun lagi. Karena aku sudah mendapatkan nikmat sehat ketika itu selama 20 tahun. Aku baru dikasih sakit 18 tahun. Nanti tunggu 2 tahun lagi supaya genap menjadi 20 tahun. Tetap dia jalani sakit itu selama 20 tahun. Begitu 20 tahun, baru Nabi Ayub minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan penyakitnya. Subhanallah. Permintaannya pun, doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Nah, gitu ya. Setelah sembuh, ya, istrinya hamil. Ya. Istrinya hamil nggak tanggung-tanggung, kembar mulu. Sampai punya anak, kalau nggak salah itu 24 anak. Yang tadinya belasan anak meninggal, dia diganti sama Allah dengan 24 anak. Bayangin, ini dari satu istri loh. Iya, luar biasa. Ini artinya apa? Ya kalau kita sabar, yakin dengan apa yang Allah janjikan dan Allah miliki, maka Allah akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingkar janji dibandingkan kayak pemimpin kita. Ya, ada yang ingkar janji, ada ya. Banyak. Ini lagi belum jadi, tenang aja. Pokoknya pilih saya ya. Nanti kalau saya jadi nih, jalan ini saya aspal semua. Oh, jadi dia di aspal jalan. Itu masih mending juga tuh. Di aspal jalan nih, ada juga tuh. Belum jadi ngaspal jalan, nggak kepilih, aspalnya diangkat lagi gitu kan. Ada yang begitu ya. Kejam banget. Ini artinya apa? Orang yang kayak begini ini nggak yakin dengan janjinya Allah gitu kan ya. Kan jelas sekali ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan gitu ya. Siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji atom. Biji atom itu udah kelihatan loh. Biji sawi ya, tapi
Tapi ada para cendekiawan mengatakan biji atom. Kalau biji sawi mungkin masih kelihatan, biji atom ini nggak kelihatan. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, meskipun nggak kelihatan dengan mata kita, dia akan melihat balasannya. Ini kan janji Allah, yakinlah. Kalau kita yakin dengan janji Allah ini, berarti kita punya sifat zuhud. Jadi yang namanya ngebantu buat masyarakat, kepilih atau enggak kepilih tetap ngebantu gitu loh. Karena kenapa? Ini niatkan adalah untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Baik. Lanjutin nih. Wa idza usibta musibatun, dan jika engkau terkena musibah, kunta asyadda rajaan, kamu menjadi manusia yang sangat banyak pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, li ajriha, untuk mendapatkan pahala lewat musibah tadi. Wa dhukhriha, dan juga sebagai apa? Tabungan dia di akhirat kelak. Ya. Min iyaha lau bukiyat laka, meskipun tetap ya musibah tetap ada dia alami, tetap dia sabar ini. Mohon kepada Allah, ya Allah, aku sabar dengan ujian kemiskinan ini ya Allah. Aku sabar dengan musibah atau ujian dengan sakit ini ya Allah. Karena apa? Bisa jadi dengan sakit ini ya Allah, banyak pahala-pahala yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Nih kalau ya, jadi ketika mendapatkan nikmat enggak begitu bangga, gitu loh. Ya, jadi ada dua kondisi nih. Ya, orang yang zuhud itu ketika mendapatkan kelapangan hidup, ya, dia tetap mengatakan ini adalah minallah, dari Allah. Gitu. Ya. Begitu pula ketika dia mendapatkan musibah, dia meyakini ini ada kebaikan juga. Apa itu? Kebaikan mendapatkan pahala. Dengan kesabarannya dia mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sakit itu kata Nabi adalah kafaratul lidzunub, penghapus dosa-dosa. Sampai duri yang menusuk tubuh kita pun ini adalah penghapus dosa. Ya. Makanya ketika ada yang meninggal dunia itu kan etikanya gimana? Ya. Pertama mengucapkan tahmid. Ya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua itu. Tapi jangan alhamdulillah dia mati. Bukan begitu. Ya ada juga alhamdulillah senang dia mati gitu kan. Artinya apa? Alhamdulillah. Bisa jadi dengan meninggal dunianya si fulan ada kebaikan. Begitu, pasti ada kebaikan. Seorang suami, istrinya meninggal dunia. Sang suami mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada kebaikan ya. Kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Kenapa ada kebaikan? Ya banyak kebaikan loh. Makanya ada cerita lucu begini. Kalau istri ditinggal mati sama suaminya, kedua mata istri menangis basah, meneteskan air matanya. Beda dengan suami. Kalau suami ya istrinya meninggal dunia, mata kanannya menangis, mata kirinya melirik. Siapa penggantinya? Gitu. Ya ada yang bilang gitu ya. Ya, ada kebaikan juga ternyata. Wah, iya saya bisa nikah lagi nih gitu kan. Ya, biasanya begitu laki-laki ya. Banyak kan ada teman saya kemarin tuh istrinya meninggal dunia karena Covid. Udah masa idahnya. Kalau laki-laki nggak ada masa idah ya. Kapan aja gitu ya. Ya, tapi kan ada etikanya gitu ya. Ini baru juga
10 hari udah pengen kawin lagi ya. Boleh-boleh saja sebenarnya, tapi jangan sampai ya menghilangkan rasa kearifan. Akhlak mulia itu bagian daripada Islam ya. Kebaikan akhlak itu adalah bagian daripada Islam. Tunggu sabarlah, paling enggak 3 bulan gitu ya, 4 bulan ya. Beda dengan wanita. Kalau wanita suaminya meninggal dunia tidak bisa langsung nikah lagi, nunggu masanya, iddahnya ada berapa bulan tuh, 4 bulan 10 hari. Nah itu ya, subhanallah ya. Kenapa demikian, kok beda? Beda ya. Kalau wanita itu harus bersih dulu rekam jejak kelamin suaminya yang meninggal itu, yang ada sudah tercap di rahimnya ya. Jadi ada seorang ahli genetika orang Jerman, apa mana lupa namanya itu ya, dia meneliti itu ya, meneliti wanita-wanita muslimah ini kenapa gitu loh, kalau diceraikan suaminya tidak boleh langsung menikah, ada masa iddah ya, 3 kali suci. Dan kalau yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Dia bandingkan dengan wanita-wanita yang non muslim. Apa kesimpulannya? Ternyata wanita-wanita muslimah adalah wanita-wanita paling suci di dunia ini. Ya. Kok bisa demikian? Ternyata wanita-wanita muslimah ini hanya memiliki 1 rekam jejak kelamin di rahimnya. Gitu. Ya. Yang non muslim banyak banget. Ini menunjukkan bahwasanya wanita non muslim itu bergaul dengan lelaki mana saja. Gitu ya, subhanallah. Maka si ahli genetika ini masuk Islam. Langsung dia meyakini kebenaran ajaran Islam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu ya. Kemudian pembagian zuhud nih. Ya, ulama-ulama ada yang membagi zuhud. Pertama Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Ibnul Mubarak. Kemudian ada lagi Ibrahim bin Adham. Ya. Ini 3 dulu deh ya, 3 ulama ya. Yang pertama Imam Ahmad. Dia mengatakan bahwasannya zuhud itu dibagi menjadi 3 bagian. Zuhud yang pertama adalah zuhud dari mensekutukan Allah. Artinya dia tidak menyembah kecuali Allah. Zuhud ini hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kita menyembah selain Allah. Ya, tidak boleh kita mensekutukan Allah. Meminta kepada selain Allah enggak boleh. Minta ke malaikat boleh enggak? Enggak boleh. Wahai malaikat, selamatkanlah kami. Enggak bisa. Ya, enggak boleh ya. Ya. Kepada Nabi enggak bisa juga. Ya. Kalau tawasul mungkin gitu. Ya, tawasul boleh, tetap mintanya kepada Allah. Nah, ini ya. Kemudian zuhud yang kedua adalah az-zuhdu fil harami kulluh au kullih minal ma'asi. Zuhud terhadap apa yang Allah haramkan dari segala bentuk kemaksiatan. Ini pun adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, zuhud dalam hal yang halal.
Ini nggak wajib. Bagaimana zuhud terhadap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni tidak melampaui batas. Makan jangan kebanyakan. Minum jangan kebanyakan, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai melampaui batas. Segala sesuatu jangan melampaui batas, meskipun boleh, ya. Meskipun hukumnya adalah boleh, tapi jangan melampaui batas. Ini ya, Imam Ahmad. Kemudian pembagian yang kedua adalah menurut Ibnul Mubarak. Atau Ma'la bin Abi Muti'. Ya, Ibnu Mubarak ini menukil pendapat dari Ma'la bin Abi Muti'. Dia mengatakan bahwasanya zuhud ini menjadi 3. Sama 3 bagian juga. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan dia, perbuatan dia, sikap dia. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak ada maslahatnya dan melakukan sesuatu yang ada maslahatnya. Jadi kalau kongko-kongko nggak ada maslahatnya ditinggalin, gitu. Ya, ngapain kongko-kongko nih? Oh, kita lagi membicarakan persiapan Isra Mi'raj misalkan boleh, sambil ngopi boleh. Tapi kalau sengaja ngopi doang, ngabisin waktu gitu ya, itu nggak boleh. Jadi harus ada niat baiknya di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah zuhud terhadap yang halal. Ini hukumnya sunnah. Wa huwa at-tatawwu wa huwa adnaha, ini yang paling rendahnya. Kemudian yang berikutnya pembagian menurut Ibrahim bin Adham. Ya. Zuhud dibagi menjadi 3. Apa? Yang pertama adalah fardu, hukumnya wajib. Sesuatu yang harus disikapi zuhud. Wajib zuhud di dalamnya apa? Meninggalkan kemaksiatan. Ya. Ada yang zuhudnya utama, fadlun. Zuhud fadl apa? Zuhud yang utama. Misalkan begini, kita di antara 2 pilihan, ya sama-sama ada mudaratnya nih, sama-sama ada bahayanya. Mana yang kita ambil? Yang paling sedikit bahayanya, gitu. Ya, atau ditinggalkan semuanya kalau ada pilihan yang lebih baik. Nah, ini zuhud yang kedua. Zuhud yang berikutnya adalah zuhdu salamah, zuhud keselamatan. Ya, diantaranya contohnya apa? Tidak berdebat. Meninggalkan perdebatan itu adalah keselamatan. Maka kita harus berzuhud ya. Kalau ada misalkan dalam dalam media itu, media sosial ya, ada keributan segala macam gitu kan. Berdebat, mendingan udah ya, kita tinggalkan saja, jangan ditanggapi. Ini bagian daripada zuhud untuk keselamatan, lebih mengutamakan ya, ukhuwah, sudahlah. Atau mungkin kita ingin menyampaikan hal-hal yang baik di grup gitu ya, ternyata nih mayoritas anggota grup nggak suka dengan apa yang kita sampaikan. Wah, berarti ini kelompoknya kelompok kemaksiatan nih. Lebih baik keluar dari grup itu. Ya, kalau mau bercanda guyon aja, hati-hati juga nih ya. Jangan sampai grup itu hanya isinya guyon-guyon aja. Kelalaian, semuanya kelalaian, kata-kata pun nggak dikontrol dengan baik. Maka kalau isinya seperti itu, maka lebih baik kita keluar saja. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian sementara ya. Nanti antum bisa diskusikan. Maghrib jam berapa? 18.11. Masih ada waktu. Tapi saya mohon izin sebentar, bawa ke belakang ya.
Antum setelah ini tolong dipikirkan, didiskusikan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Demikian dulu sementara, mohon maaf. 5 menit saja, minta izin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Angkat tangan ada? Ayo malu-malu. Baik ya. Iya. Kalau nggak nanya, kita lanjutkan lagi deh. Tadi zuhud ya, zuhud menurut pandangan Ibrahim bin Adham ya. Ada zuhud yang fardu hukumnya, yang wajib ya. Yang wajib ini tentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus zuhud kepadanya. Ya, dalam hal itu ya, meninggalkan berzina, minum-minuman keras gitu ya. Berbohong. Itu harus zuhud tuh. Ya, zuhud itu kan makna asalnya kan tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Ya. Jadi kita tinggalkan karena memang itu adalah kewajiban kita untuk meninggalkannya. Ini namanya zuhud fardu. Ada zuhud fadlun. Ya, zuhud keutamaan. Lebih utama kita tinggalkan. Ya. Lama-lama kongko jangan zuhud gitu. Ya, lebih baik ditinggalkan sifat zuhud itu, apa namanya, kongko-kongko itu lebih utama. Ya. Kalaupun memang harus dilaksanakan kongko-kongko harus ada misinya apa? Zaman sekarang kan yang namanya kedai kopi kan laku ya. Karena kebiasaan kita sekarang ini senang kongko-kongko gitu. Dengan dalih kadang, wah, lu payah nggak kumpul-kumpul, sini dong, gaul dikit. Ya, gaul dalam hal apa? Pergaulan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Kalau pergaulannya menyebabkan kita lupa kepada Allah, jangan. Ya, bahkan Nabi Muhammad membenci yang namanya perkumpulan itu tidak disebutkan kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya. Hati-hati nih. Ya. Kalau kita kumpul di satu perkumpulan, apakah di situ kita bisa baca basmalah? Gitu ya. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau misalkan nggak bisa sama sekali melakukan kebaikan, lebih baik tinggalkan. Ini zuhud fadlun, utamanya begitu. Ya, meskipun hukum asalnya kumpul-kumpul itu adalah mubah, tetapi ada aturan yang kumpulnya ngapain nih? Ya, setan aja ngumpul kok gitu ya. Ya, setan aja ngumpul. Maka kita harus lihat siapa yang kumpul, di mana kumpulnya, apa tujuan perkumpulan. Gitu, lihat. Kalau yang kumpul penjahat-penjahat, jangan ikut kumpul gitu. Kalau yang kumpul-kumpul itu orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut kumpul. Ya. Karena di situ ada yang namanya apa? Proses penularan akhlak. Ya, hati-hati nih. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak tercela itu menular. Ya, bukan hanya Covid. Bukan hanya virus yang menular nih. Su'ul khuluqi yu'di. Ya, akhlak tercela itu menular. Hati-hati. Ya, orang yang biasa hidup bersama-sama dengan, maaf ya, mungkin karakter seksnya itu dengan orang-orang yang homoseksual, maka dia akan tertular dengan sikap itu. Na'udzubillah. Wanita-wanita yang bergaulnya dengan orang-orang yang punya karakter lesbian, maka akan tertular dengan lesbinya tadi. Gitu ya. Jangan anggap ini hal yang biasa, nggak apa-apa, kita harus gaul dengan siapa saja. Benar, kita harus gaul dengan siapa saja ketika memang ada peluang untuk dakwah gitu loh. Ya, ketika ada peluang untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Kita boleh bergaul dengan penjahat, boleh.
Tapi jangan sampai kita terkontaminasi dengan sikap jahatnya, terpengaruh dengan sikap jahatnya, bahkan kita mengikuti kejahatannya begitu loh. Yang benar itu apa? Kitalah yang merubah dia, kitalah yang mengajak dia untuk kepada kebaikan gitu. Ya. Jadi posisi itu kita sikapnya tuh. Oh, saya punya teman nih misalkan, ya, suka mabok. Kita dekati dia, punya misinya apa? Misinya menahan dia atau mencegah dia supaya tidak lagi mabuk-mabukan, begitu. Jadi punya visi gitu tuh. Ini punya teman nih, nggak pernah sholat. Kita dekatin dia supaya dia mau sholat, begitu. Ya jangan kita masuk ke kelompok mereka, kita malah tidak mewarnai sama sekali, jangan sampai. Ya, silakan masuk komunitas apa saja, tetapi kita ini mewarnai dalam hal kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Komunitas goes, mangga silakan. Komunitas sepak bola silakan. Komunitas olahraga bulu tangkis silakan, nggak apa-apa. Tetapi kita mewarnai. Ya, ini maksudnya supaya kita bisa melakukan zuhud utama. Ya, jangan sampai kita malah ikut-ikutan mereka gitu loh. Ya, maka ada kalimat, nah ini bisa menjadi prinsip pergaulan kita apa? Nakhtalit walakin natamayyaz. Kita bergaul tetapi kita punya kekhasan. Tetap kita punya kekhasan. Lagi kumpul-kumpul nih misalkan ya, waktunya sholat, mereka mungkin yang biasa ninggalin sholat tetap kumpul gitu. Kalau kita enggak, maaf, sholat dulu sebentar ya gitu. Nah ini kan ada misi dakwah tuh, ya, sholat yuk. Kalau enggak mau, jangan dipaksain tuh. Awal-awal biasa gitu ya. Lama kelamaan dia manggil kita ustadz. Oh dia mah tuh kalau nanya agama sama dia aja tuh. Ya, padahal kita juga masih baru belajar juga, nggak apa-apa. Berarti teman-teman kita ini memandang kita dengan kebaikan-kebaikan. Begitu. Maka ada entry pointnya gitu ya, ada titik masuknya yang bagus, yang pas. Jangan kita dengan bahasa-bahasa paksaan juga, nggak bagus, nggak akan masuk gitu. Ya pelan-pelan. Nah ini ya. Tetapi kalau memang tidak bisa melakukan misi dakwah kepada mereka, maka hendaknya tinggalkan mereka gitu loh. Itu ya namanya zuhud fadlun. Ya, saya nggak bisa nih kayaknya, malah saya yang terpengaruh nanti oleh mereka gitu ya. Maka afdolnya, utamanya adalah tinggalkan mereka. Ini contoh di antara zuhud fadlun. Ya. Ada juga zuhud salamah. Nah, zuhud salamah ini terkait dengan keselamatan hidup dunia akhirat ya. Keselamatan. Contoh misalkan begini. Jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Ya, misalkan di satu tempat ya, di situ ada panti pijat plus-plus. Ya. Tahu kan plus-plus maksudnya ya? Panti pijat plus-plus gitu kan. Nah, di samping panti pijat plus-plus itu ada apotik. Ya. Kita mau beli obat ke apotik, niat utamanya. Kebetulan kita pakai mobil gitu ya, pakai mobil, begitu masuk ke lokasi itu ya, mendekati apotik, ternyata di depan apotik itu nggak bisa parkir. Ya, nggak bisa parkir tuh. Sedangkan yang kosong ada di depan panti pijat plus-plus tadi. Jangan parkir di depan panti pijat tadi, jangan. Ya, tinggalkan udah. Cari apotik lain. Kenapa demikian? Ini keselamatan kita loh. Ya. Misalkan kita niatnya beli obat di apotik. Kemudian mobil kita parkirnya di depan panti pijat plus-plus tadi tuh. Ya. Tanpa kita sadari ada tetangga kita ngelihat. Ini mobil si bapak ini tetangga kita nih depan panti pijat. Wah, ternyata dia pelanggan juga gitu kan. Menimbulkan fitnah kan? Inilah zuhud salamah.
lebih baik tinggalkan tempat itu meskipun niat kita awalnya adalah beli obat di apotik. Sehubungan parkirnya nggak muat gitu ya, maka kita ambil tempat atau apotik yang lain, cari lain. Kan apotik kan banyak benahnya itu. Gitu ya. Ini ya, keselamatan. Keselamatan. Ya. Atau yang lainnya misalkan begini. Ada 2 ekor kambing. Ya. Ada 2 ekor kambing. Salah satunya disembelih oleh non-muslim. Ya, salah satunya disembelih oleh non-muslim. Cuman kita nggak tahu yang mana yang dipotong oleh seorang muslim. Maka bagaimana baiknya? Jangan dimakan dua-duanya. Gitu loh. Ya, jangan dikonsumsi daging dari 2 kambing ini. Itu. Kecuali kita yakin. Atau ditandain gitu ya. Kambing A yang dipotong muslim, kambing B yang dipotong non-muslim. Misalkan ada tandanya. Kalau yakin nggak apa-apa, kita ambil kambing A. Karena kambing A ini sudah disembelihnya oleh muslim. Sedangkan kambing B disembelih oleh non-muslim gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini keselamatan loh. Jangan mentang-mentang, nggak apa-apa, Allah Maha tahu ini. Nggak begitu. Kita ada upaya. Ya, ada usaha untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sesembelihan orang non-muslim itu nggak halal. Gitu loh. Dia nggak menyebut nama Allah, gitu ya. Ya, mungkin langsung potong aja begitu kan. Nggak ada kalimat Bismillahi Allahu Akbarnya di situ, nggak ada. Nah, ini ada zuhud salamah. Nanti kasus-kasusnya tinggal antum lihat. Ya, mana yang memang fardu itu berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang utamanya ditinggalkan gitu ya. Yang utamanya ditinggalkan ya. Atau ini hanya untuk keselamatan diri kita. Ini ya. Jadi sikap zuhud demikian. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilafan dan kesalahan. Tadinya saya pengen antum bertanya. Ya, jadi kita hidup suasana ini. Ya, kalau ada khilafan, saya mohon maaf, dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kebenaran milik Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.